Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ari. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat ya, tetap jalankan protokol kesehatan. Oke, kali ini Bu Ari akan menyampaikan materi sistem persamaan linier dua variabel. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini ya? Ya, ini adalah promo dari KFC, di mana mereka menawarkan 2 paket promo. Yang paket pertama itu adalah super besar yang berisi 1 minuman, 1 nasi, dan 1 ayam. Yang harganya adalah 16.000. Kemudian untuk paket kedua yaitu super besar 2 yang isinya minuman, 1 nasi putih, dan 2 ayam goreng. Harganya adalah 26.500. Nah, kira-kira berapa ya harga masing-masing 1 potong ayam dan 1 nasi jika minumannya gratis? Dapatkah kita menghitungnya? Ya, tentu dapat. Tapi kita harus mempelajari materi ini terlebih dahulu. Sekarang perhatikan bentuk-bentuk persamaan berikut ini. Ada X ditambah Y sama dengan 5, 2X dikurangi Y sama dengan 6, 2M ditambah 2N sama dengan 8. Masing-masing persamaan di sini mempunyai 2 variabel atau 2 huruf. Nah, di sini ada 2 variabel. Kita perdalam lagi untuk membahas materi sistem persamaan linier 2 variabel atau sering disingkat dengan SPLDV. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, membuat persamaan linier 2 variabel. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier 2 variabel. Yang ketiga, membuat model matematika sistem persamaan linier 2 variabel. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan SPLDV atau sistem persamaan linier 2 variabel. Sebelum mempelajari sistem persamaan linier 2 variabel, kita pelajari dulu persamaan linier 2 variabel. Di sini persamaan linier 2 variabel adalah persamaan yang memiliki 2 variabel atau huruf dan masing-masing variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya dari persamaan linier 2 variabel adalah AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, C itu anggota bilangan real. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, B-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh di sini ada persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4. Apakah ini persamaan linier 2 variabel? Kita lihat. Variabel X atau huruf X di sini ternyata berpangkat 1. Kemudian variabel Y juga berpangkat 1. Ternyata dalam persamaan ini ada 2 variabel yaitu X dan Y yang masing-masing berpangkat 1. Maka persamaan ini adalah persamaan linier 2 variabel dengan variabel X dan Y. Tentukan himpunan penyelesaian dari PLDV tersebut. Gimana cara menyelesaikannya? Oke, kita bisa menggunakan tabel. Tabel X dan Y. Dengan memisalkan X kemudian dimasukkan ke persamaan 2X plus Y. Misal X-nya 0, maka X sama dengan 0 ini kita masukkan ke persamaan
2x plus y sama dengan 4. 2 kali 0 ditambah y sama dengan 4. 2 kali 0, 0. Maka y sama dengan 4. Maka di sini kalau x-nya 0, y-nya adalah 4. Misal x-nya 1, kita masukkan ke persamaan 2x plus y sama dengan 4. 2 kali 1 ditambah y sama dengan 4. 2 kali 1, 2. Maka y sama dengan 4 dikurangi 2. Y-nya sama dengan 2. Jadi x sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 2. Kemudian x sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan 2x plus y sama dengan 4. 2 kali 2 ditambah y sama dengan 4. 2 kali 2, 4. Maka y sama dengan 4 dikurangi 4. Y-nya sama dengan 0. Jadi jika x-nya 2, maka y-nya sama dengan 0. Itu himpunan penyelesaiannya. Kemudian di sini sistem persamaan linear dua variabel. Nah, bedanya adalah di kata-kata sistem. Jadi kalau sistem persamaan linear dua variabel itu adalah dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Jadi kalau sistem persamaan linear dua variabel itu ada dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang disajikan secara bersamaan untuk dicari penyelesaiannya. Di sini misalkan A1x ditambah B1y sama dengan C1. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian A2x plus B2y sama dengan C2. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi dua persamaan ini jika disajikan bersama-sama, ini dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Dengan A1, B1, C1 dan A2, B2, C2 itu merupakan konstanta real, bilangan real. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ada banyak metode, ada grafik, eliminasi, substitusi, ataupun campuran. Namun dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas metode eliminasi murni dan metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi itu adalah pelenyapan. Sedangkan substitusi adalah penggantian. Oke, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan membahasnya dalam bentuk contoh. Jadi nanti kita akan membahas metode penyelesaian SPLDV tadi, ada eliminasi murni dan eliminasi dan substitusi. Kemudian akan membuat model matematika dari SPLDV dari soal cerita. Dan kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi murni. Sebagai contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari SPLDV 2x min y sama dengan 4 dan x plus y sama dengan 5. Dengan menggunakan metode eliminasi. Caranya di sini kita tuliskan dulu persamaannya 2x min y sama dengan 4 sebagai persamaan pertama dan x plus y sama dengan 5 sebagai persamaan yang kedua. Nah, kita mau melihat dulu 2x-nya, variabel x dari persamaan pertama dan kedua. Ternyata koefisien dari x itu belum sama, maka kita harus menyamakannya dulu dengan cara untuk persamaan yang kedua semua dikalikan 2. Dan untuk persamaan yang pertama itu dikalikan 1. Caranya adalah di sini persamaan pertama dikalikan 1,
Persamaan yang kedua dikalikan 2. 2x kali 1, 2x. Min y kali 1, min y. 4 kali 1, 4. X kali 2, 2x. Ditambah y kali 2, 2y. Dan 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, kita lihat dari koefisien x-nya dari kedua persamaan itu. 2x, 2x. Oh, ternyata sudah sama. Dan tandanya semuanya atau keduanya adalah positif. Nah, karena kedua koefisien x mempunyai tanda sama, yaitu positif-positif, maka operasinya dikurangi. 2x dikurangi 2x sama dengan 0. Min 1y dikurangi 2y sama dengan min 3y. 4 dikurangi 10 sama dengan negatif 6. Maka diperoleh negatif 3y sama dengan negatif 6. Y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. Y-nya sama dengan 2. Itu untuk menentukan Y-nya. Sekarang kita akan menentukan nilai X-nya dengan cara menyamakan variabel Y. Kita lihat variabel Y. Nah, ternyata variabel Y mempunyai koefisien yang sama. Karena koefisiennya sudah sama, maka langsung dioperasikan. Dan dilihat di sini tandanya ternyata berbeda. Yang persamaan pertama negatif dan persamaan yang kedua positif. Karena kedua koefisien Y mempunyai tanda beda, yaitu negatif positif, maka operasinya ditambah. Jadi 2x ditambah 1x, 3x. Min y ditambah y, 0. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Maka 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3. 9 dibagi 3. X-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. Contoh yang kedua, soal cerita. 2 buah buku tulis dan 1 pensil harganya 9.000. Sedangkan harga 3 buku tulis dan 2 pensil adalah 14.500. Nyatakan dalam SPLDV dan tentukan harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil. Jawab, di sini kita tentukan dulu model matematikanya dari SPLDV itu. Kalimat pertama, kita misalkan dulu. Ada buku tulis, itu kita misalkan adalah A. Kemudian harga 1 pensil kita misalkan adalah B. Nah, kita lihat kalimat yang pertama. 2 buah buku tulis dan 1 pensil harganya 9.000. 2 buah buku tulis. Buku tulis tadi A, maka 2 buah, maka 2A. Dan berarti ditambah 1 pensil, berarti pensil tadi B1B. Harganya sama dengan 9.000. Jadi persamaan yang pertama kita peroleh 2A ditambah 1B sama dengan 9.000. Kalimat yang kedua, harga 3 buku tulis dan 2 pensil yang sejenis adalah 14.500. Harga 3 buku tulis berarti 3A. Dan berarti ditambah 2 pensil berarti 2B. Sama dengan harganya adalah 14.500. Jadi persamaan yang kedua adalah
3A ditambah 2B sama dengan 14.500. Model matematika dari kalimat di atas adalah yang pertama, 2A ditambah 1B sama dengan 9.000. 3A, yang kedua 3A ditambah 2B sama dengan 14.500. Sekarang kita akan menyelesaikannya dengan metode eliminasi murni. Kita tulis dulu persamaannya. 2A ditambah 1B sama dengan 9.000. Persamaan yang kedua, 3A ditambah 2B sama dengan 14.500. Kita mau mencari nilai A, maka kita lihat variabel B-nya. Kita lihat variabel B-nya. Ternyata kedua variabel B belum sama, maka disamakan. Ya. Untuk persamaan yang pertama, kita kalikan 2. Untuk persamaan yang kedua, kita kalikan 1. 2A dikali 2 sama dengan 4A ditambah 1B dikali 2. 2B sama dengan 9.000 dikali 2 sama dengan 18.000. Kalimat persamaan yang kedua, 3A dikali 1 berarti semua ajek. 3A tambah 2B sama dengan 14.500. Jadi kalau dikalikan 1 itu tetap. Kemudian kita lihat untuk variabel B. Ya, ternyata sudah sama dan ternyata kedua tandanya adalah positif. Sama tandanya. Maka operasinya dikurangi karena kedua tandanya sama. 4A dikurangi 3A. 1A. 2B dikurangi 2B. 0. 18.000 dikurangi 14.500. 3.500. Maka A sama dengan 3.500. Sekarang kita mau mencari nilai B. Maka kita harus menyamakan variabel A. Kita lihat variabel A dari kedua persamaan itu, yaitu 2A dan 3A. Maka untuk menyamakannya, persamaan 1 dikalikan 3. 2A kali 3, 6A. 1B kali 3, 3B. 9.000 kali 3, 27.000. Persamaan kedua dikalikan 2. 3A dikali 2, 6A. 2B dikali 2, 4B. 14.500 dikali 2 sama dengan 29.000. Kita operasikan, tapi sebelumnya kita lihat dulu variabel A. Ternyata koefisiennya sudah sama dan tandanya ternyata sama, yaitu positif. Maka operasinya dikurangi. 6A dikurangi 6A, 0. 3B dikurangi 4B, negatif 1B. 27.000 dikurangi 29.000 sama dengan negatif 2.000. Maka B sama dengan negatif 2.000 dibagi negatif 1. B-nya ketemu 2.000. Jadi harga sebuah buku tulis adalah 3.500 dan harga sebuah pensil adalah 2.000. Itu contoh soal menggunakan metode eliminasi murni. Sekarang penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi dan substitusi. Contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari SPLDV 3x ditambah 2y sama dengan 5 dan 2x plus y sama dengan 1. Dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi campuran. Jawab. Di sini tuliskan dulu persamaannya. 2x plus 2y sama dengan 5, 2x plus y sama dengan 1. Kita mau mencari nilai x, maka variabel y kita samakan dulu dari kedua persamaan. Ternyata belum sama, maka kita samakan. Persamaan 1 dikalikan 1. 3x kali 1, 3x semua sama kalau dikalikan 1. Plus 2y sama dengan 5. Persamaan yang kedua dikalikan 2. 2x kali 2, 4x ditambah y kali 2,
2Y sama dengan 1 kali 2, 2. Nah, sebelum pengoperasian kita lihat dulu variabel Y-nya. Ternyata sudah sama dan tandanya ternyata sama. Maka operasinya adalah dikurangi. 3X dikurangi 4X negatif 1X. 2Y dikurangi 2Y sama dengan 0. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Negatif 1X sama dengan 3X sama dengan 3 dibagi negatif 1. X-nya ketemu negatif 3. Sekarang untuk mencari nilai Y, dari nilai X sama dengan 3 disubstitusikan ke persamaan, salah satu persamaan. Terserah mau persamaan pertama atau persamaan yang kedua boleh. Kita ambil misalkan ke persamaan yang kedua. 2X plus Y sama dengan 1. Nah, nilai X sama dengan negatif 3 kita substitusikan ke 2X plus Y sama dengan 1. Nilai X-nya diganti negatif 3. 2 kali negatif 3 ditambah Y sama dengan 1. 2 kali negatif 3, negatif 6 ditambah Y sama dengan 1. Negatif 6 ini kita pindah ruas ke ruas kanan. Karena negatif dipindah menjadi positif. Maka Y sama dengan 1 ditambah 6. Y sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,7. X-nya negatif 3, Y-nya adalah 7. Contoh yang kedua yaitu soal cerita. Selisih banyak mobil dan motor yang terparkir di tempat parkiran adalah 30 unit. Jika jumlah roda mobil dan roda motor di lahan parkiran tersebut ada 138 buah, maka banyaknya mobil dan motor yang terparkir adalah. Nah, untuk menyelesaikannya kita membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kita misalkan mobil adalah P, motor adalah Q. Kita lihat kalimat yang pertama, selisih banyak mobil dan motor di parkiran adalah 30 unit selisih. Maka ini tandanya adalah pengurangan. Banyak mobil tadi adalah P. Motor tadi adalah Q. Nah, di sini selisihnya ini kita pindahkan. Tanda kurang ini kita pindahkan di antara P dan Q. Nah, di sini adalah berarti sama dengan 30 unit berarti sama dengan 30. Jadi persamaan yang pertama adalah P dikurangi Q sama dengan 30. Kalimat yang kedua, jumlah roda mobil dan roda motor di parkiran ada 138 buah. Jumlah berarti di sini adalah tambah. Roda mobil, mobil rodanya ada berapa? Iya, satu mobil rodanya ada 4. Maka sini roda mobilnya 4P. Dan roda motor. Motor rodanya berapa? Iya, 2. Motor rodanya 2. Maka di sini 2Q. Nah, operasi tambah ini kita pindah ke antara 4P dan 2Q. Nah, di sini ada berarti sama dengan 138 buah. Jadi persamaan yang kedua adalah 4P ditambah 2Q sama dengan 138 buah. Model matematika dari kalimat di atas berarti adalah yang pertama adalah P dikurangi Q sama dengan 30. Persamaan yang kedua 4P ditambah 2Q sama dengan 138. Nah, kita tinggal mencari metode penyelesaiannya, yaitu dengan eliminasi dan substitusi atau campuran. Kita tuliskan dulu persamaannya, kedua persamaan itu. Kita lihat dulu variabel X. Karena kita akan mencari nilai P dulu, maka kita lihatnya variabel X. Ternyata variabel X-nya belum sama, maka kita harus samakan. Persamaan pertama kita kalikan 2. Persamaan yang kedua kita kalikan 1. Untuk persamaan pertama P kali 2, 2P. Negatif Q kali 2, negatif 2Q.
sama dengan 30 kali 2, 60. Persamaan kedua karena dikalikan 1 maka tetap. 4P ditambah 2Q sama dengan 138. Kita operasikan. Sebelum dioperasikan kita lihat dulu variabel X, variabel Q. Dari kedua persamaan itu ternyata koefisiennya sudah sama, namun tandanya berbeda. Karena tandanya berbeda, positif negatif atau negatif positif, maka operasinya adalah ditambah. 2P ditambah 4P, 6P. Negatif 2Q ditambah 2Q, 0. 60 ditambah 138, 198. 6P sama dengan 198. P sama dengan 198 dibagi 6. P-nya sama dengan 33. Nah, nilai P sama dengan 33 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misal ke persamaan P min Q sama dengan 30. Kita ganti nilai P-nya dengan 33. 33 dikurangi Q sama dengan 30. Negatif 33-nya kita pindahkan ke ruas kanan karena positif berpindah jadi negatif. Maka di sini negatif Q sama dengan 30 dikurangi 33 sama dengan negatif 3. Q sama dengan 3. Jadi banyak mobil yang terparkir atau di parkiran ada 33 unit dan banyaknya motor yang di parkiran ada 3 unit. Ya, itu adalah penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode campuran yaitu eliminasi dan substitusi, baik di soal konsep maupun soal cerita. Ya, itulah pembelajaran kali ini mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Sekian dari Bu Guru, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.